Baik, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu, semoga selalu semangat. Kita lanjutkan lagi soal 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang leader. Pertama, konseptual, kedua adalah berkenaan dengan keterampilan humanis dan keterampilan teknis. Apa itu keterampilan teknis? Agar sukses dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya, seorang leader idealnya harus mengasah dan meningkatkan keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini berkenaan dengan pengetahuan tentang pekerjaan secara teknis, berkenaan dengan pengetahuan tentang industri dan proses-prosesnya, pengetahuan tentang alat-alat kerja, dan juga kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul dari pekerjaan tersebut. Kedua, berkenaan dengan keterampilan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan tentang organisasi secara keseluruhan dan pengkoordinasiannya. Anda itu berhubungan dengan bagian mana, harus bertanggung jawab ke bagian mana, fungsi, tugas, tanggung jawab Anda adalah dalam strukturalisasi ke arah mana. Pengetahuan tentang sistem pencatatan dan informasinya, kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan pekerjaan, juga proses pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan pengantisipasian masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Dan keterampilan keempat berkenaan dengan keterampilan humanis. Ingat, seorang leader adalah mempengaruhi anak buah. Keterampilan humanis ini adalah berkenaan dengan pengetahuan tentang sifat dasar manusia dan kecenderungan perilaku manusia, kemampuan bekerja sama dengan bawahan, atasan, kerjasama antar kelompok, memecahkan konflik di anak buah Anda, kemampuan berkomunikasi, memotivasi, mendelegasikan, membina, dan juga melatih anak buah Anda. Jadi tadi 3 keterampilan. Berikutnya, bahwa leader yang gagal, Bapak dan Ibu, yang seperti apa sih sebenarnya? Banyak studi yang dilakukan. Tetapi secara umum berikut akan saya sampaikan terkait dengan kegagalan seorang leader bisa disinyalir secara umum ada 8 penyebab kegagalan leader. Yang pertama, kurang terampil dalam penguasaan aspek teknis. Tadi power kekuasaan Anda tidak akan berjalan dengan baik kalau Anda tidak memahami secara teknis, terutama untuk mereka leader di paling bawah. Anda secara teknis harus paham. Yang kedua, karena tidak mampu mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh atasan atau manajemen. Dan yang ketiga, tidak mampu membina hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, manajemen, bawahan, pelanggan atau pihak-pihak lain. Dan yang keempat, tidak mampu mengatasi kekurangan atau kelemahan pribadi terkait dengan kurang inisiatif, emosi tidak stabil, tidak tegas, tidak perhatian terhadap bawahan, dan lain sebagainya. Dan penyebab kegagalan kelima ada berkaitan tidak mampu memahami sudut pandang manajemen. Manajemen mengadakan rapat bahwa kita punya kebijakan, punya sasaran, punya tugas seperti ini, seperti ini. Anda kurang paham memahami sudut pandang manajemen atau pimpinan yang lebih tinggi lagi ada seperti apa. Dan yang keenam, tidak mampu mengadakan waktu dan usaha ekstra untuk suatu usaha. Cepat putus asa. Jadi begitu ada sesuatu yang problem karena keterbatasan Anda, kita cepat putus asa, tidak mengeluarkan energi dan waktu yang jauh lebih banyak. Dan yang ketujuh, tidak mampu melakukan perencanaan dan pengorganisasian pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak mampu melakukan adaptasi dan melakukan perubahan secara dinamis karena lingkungan akan selalu berubah. Semoga yang tadi penyebab kegagalan itu tidak ada pada diri Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita akan lanjut kepada video berikutnya berkenaan dengan bagaimana Anda melakukan teknik mempengaruhi. Salam bahagia. Terima kasih.